Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pada kesempatan ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita dapat hadir di sini, bertemu kembali di kelas ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini tentunya sangat patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita jadikan uswah, contoh suri teladan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya yang berjudul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Di sini ada 3 poin pokok yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Jadi, dalam materi ini nantinya, cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu dengan cara kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Inilah yang akan kita bahas. Pertama, ada yang disebut dengan sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Biasanya kita mengungkapkan rasa syukur dengan kalimat hamdalah. Betul? Dengan ucapan alhamdulillah. Itu hanya secara lisan saja. Tapi ungkapan syukur di sini jauh daripada itu. Ungkapan syukur yang kita lakukan dengan tindakan kita. Bagaimana caranya? Ungkapan syukur yang dilakukan dengan kita sujud syukur. Jadi ungkapan syukur kita lakukan dengan cara kita bersujud yang disebut namanya dengan sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, apa itu hukum daripada sujud syukur ini? Hukum sujud syukur, hukumnya adalah sunnah. Dilakukan ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan kita untuk sujud syukur. Atau ketika kita terhindar dari bahaya, kita juga disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Hukumnya memang tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Artinya perbuatan ini, tindakan ini sangat bagus untuk kita lakukan. Karena ketika kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Selanjutnya, contoh daripada sujud syukur. Sujud syukur malah sudah dilakukan dulu di zaman Rasul.
Malah Rasul yang melakukan sujud syukur ini. Kapan Rasul melakukannya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar gembira atau kabar baik. Jadi Nabi kita ketika beliau mendapatkan suatu kabar yang menggembirakan, kabar baik dari para sahabat, beliau melakukan sujud syukur. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi, masa ya kita nggak mau melakukan sujud syukur? Keempat, bagaimana cara melakukan sujud syukur ini? Sujud syukur dilakukan dengan cara yang sama seperti sujud kita dalam sholat. Bagaimana kita sujud di dalam sholat? Seperti itulah melakukan sujud syukur. Apa yang kita baca? Yang kita baca boleh. Misalnya kalimat-kalimat tauhid. Seperti kita berdoa, seperti kita memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Atau kita hanya merasakan di dalam hati kita ketika sujud kita berkata, alhamdulillah, berkat Allah saya bisa seperti ini. Boleh. Jadi seperti itulah cara melakukan sujud syukur. Sama dengan sujud ketika dalam sholat. Selanjutnya, kita akan memasuki sujud yang kedua, yaitu sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu dalam rakaat sholat atau dalam sholat. Jadi ketika kita dalam sholat, terkadang kita sering ragu dengan sholat kita. Apakah rakaatnya, apakah gerakannya yang kita lupa. Jadi ketika kita lupa atau ragu, disitulah berlaku sujud sahwi. Selanjutnya, yang kedua, alasan daripada melakukan sujud sahwi ini. Sujud sahwi dilakukan karena kita lupa rukun sholat. Nah, ini yang dikatakan tadi. Lupa kita rukunnya, gerakannya, jumlah rakaatnya, atau kita lupa baca doa kunut bagi yang biasa kunut misalnya. Oleh sebab-sebab ini tadi, maka berlakulah sujud sahwi dalam solat. Apa hukumnya? Hukum sujud sahwi ini adalah sunnah. Artinya sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Apabila kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Dilakukan 2 kali sebelum salam. Jadi sujud syukur ini kita lakukan 2 kali sebelum salam. Ada juga yang mengatakan 1 kali. Ada ulama yang mengatakan 2 kali. Tergantung kita. Kita mau pilih yang mana. Kita yakinnya yang mana. Boleh 2 kali, boleh 1 kali. Yang jelas dilakukan sebelum salam. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi. Nah, bagaimana cara sujud sahwi tadi? Yang pertama langkahnya sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir atau at-tahiyatul akhir. Dengan bacaan apa? Subhanallah wallazi la yanam wala yansa. Jadi inilah yang kita baca ketika sujud sahwi. Lalu langkah yang kedua melakukan sujud sahwi ini, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Nah, jadi ketika kita bangun dari sujud, kita bertakbir kepada Allah. Yang ketiga, langkahnya duduk sebentar. Setelah duduk sebentar, kita takbir. Setelah takbir, dilanjutkan dengan sujud yang kedua.
doanya sama seperti sujud yang pertama tadi, yaitu subhanallah wallazi la yanam wala yansa. Lalu langkah yang keempat melakukan sujud syukur, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Nah, kita duduk lagi kembali dan diakhiri dengan mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Selanjutnya kita masuk kepada sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik dalam solat maupun di luar solat. Jadi ketika kita mendengarkan ayat-ayat tilawah, ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Selanjutnya, apa hukum daripada sujud tilawah ini? Hukumnya sunnah, artinya sangat bagus untuk kita lakukan. Yang ketiga, syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis, serta menghadap kiblat dan menutupi aurat. Nah, jadi ketika orang melakukan sujud tilawah ini, dia harus bersih terlebih dahulu. Harus bebas dari hadas dan najis. Dan melakukan sujud tilawah ini menghadap kiblat, serta kita menutup aurat ketika melakukannya. Bagaimana cara melakukan sujud tilawah tadi? Langkahnya yang pertama yaitu kita berdiri terlebih dahulu menghadap kiblat. Setelah kita menghadap kiblat, kita berniat di dalam hati kita untuk melakukan sujud tilawah. Dan ketika itu kita melakukan takbiratul ihram. Lalu yang kedua langkahnya melakukan sujud satu kali dengan membaca doa subhana rabbiyal a'la. Sama saja dengan bacaan sujud di dalam solat. Jadi tadi kita berdiri menghadap kiblat, setelah itu kita berniat untuk sujud tilawah. Setelah kita berniat untuk sujud tilawah, kita angkat tangan, takbir. Setelah takbir langsung sujud, jangan ruku, tapi langsung kita sujud satu kali dengan membaca doa sujud dalam solat, yaitu subhana rabbiyal a'la. Lalu yang ketiga, duduk sejenak. Setelah kita sujud membaca doa tadi, kita duduk dulu sejenak dengan membaca salam. Nah, itu merupakan cara melakukan sujud tilawah. Selanjutnya, apa hikmah daripada sujud-sujud yang kita lakukan tadi itu? Ada sujud syukur, sujud syahwi, ada sujud tilawah tadi. Apa hikmahnya? Yang pertama hikmahnya adalah rendah hati. Mengajarkan kita untuk tidak sombong dan angkuh meskipun memiliki kelebihan. Karena ketika kita sujud, artinya kita menjadi orang yang terendah. Maka sujud itu melambangkan bahwa seseorang itu tidak sombong. Maka kita disunahkan untuk bersujud kepada Allah. Artinya kita rendah, kita mengagungkan Allah, kita rendah. Karena ketika sujud, posisi kepala kita kan di bawah. Betul ya? Posisi kepala kita di bawah. Artinya ini merupakan suatu kerendahan hati. Kita tidak sombong artinya. Lalu hikmah yang kedua, maaf. Mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jadi ketika kita lupa rakaat solat, kita melakukan sujud. Ketika kita mendapat kenikmatan, kita mengingat Allah dengan sujud syukur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kita
memohon maaf, maaf kepada Allah karena lupa rakaat solat. Nah, jadi ini melambangkan, mengajarkan kita untuk saling memaafkan sesama manusia. Selanjutnya hikmah yang ketiga dari sujud-sujud tersebut adalah mengajarkan kita untuk segera meminta maaf ketika melakukan kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi ini mengajarkan kita supaya ketika kita salah segeralah minta maaf. Seperti kita solat tadi, ketika kita lupa rakaat solat, ketika kita ada yang lupa dalam solat, kita segera membaca doa, kita segera melakukan sujud, memohon ampun kepada Allah. Lalu yang keempat, apa hikmah dari kita melakukan sujud-sujud tadi? Yaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita untuk lebih menghayati bacaan dan makna Al-Qur'an, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada kita melakukan sujud-sujud tadi. Nah, setelah hikmahnya yang kita dapat dari kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah tadi, ada pula manfaat dari kita melakukan sujud. Apa manfaat kita melakukan sujud itu? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dari Allah. Yang ketiga, menghilangkan dosa. Yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan dari materi kita ini, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah yang Bapak sampaikan tadi merupakan bentuk penghambaan diri kita dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Karena sejatinya ketika kita bersujud artinya kita rendah, Allah lah yang tinggi. Ketika kita sujud artinya kita ingin memohon ampun. Ketika kita sujud artinya kita menghambakan diri kita. Posisi anggota tubuh yang sangat berharga, kepala kita, ketika kita sujud posisinya paling rendah. Betul? Malah posisinya paling rendah. Ini merupakan lambang bahwa sujud itu merupakan penghambaan diri betul-betul kepada Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Yang berkuasa, yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi praktik daripada sujud ini betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini tidak hanya sekedar materi yang Bapak sampaikan saja kepada kalian, tapi juga kalian amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis yang mulia ini, pelajaran yang mulia ini, pendidikan agama Islam dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa minggu depan lagi dalam mata pelajaran ini. Terima kasih.